bilang dulu bahwa memang terbukti bahwa Muhammad ngeprank orang Islam. Betul. Sebentar saya mau bahas, Bang. Saya mau bertanya dulu sama Abang. Saya mau bertanya dulu sekarang. Mereka ketakutan kalau ditanya itu. Apakah Oke lah, silakan. ini Mereka sudah tahu kalau Muhammad ngeprank mereka. Oke, silakan. Silakan. Nah, itu sebentar saya jawab, Pak. Sebentar. Saya bertanya dulu. Ini jangan sampai takut ini Bang ditanya. Silakan. Ya. Sekarang saya mau bertanya. Apakah sebenarnya keselamatan ada pada Muhammad atau pada Yesus? Saya bertanya dulu. Oke, silakan. Silakan. Jawab dulu. Ya jelas pada Yesus lah. Muhammad aja ada di kuburan gimana? Baik Bang Edi. Sekarang saya mau bertanya lagi. Bagaimana Yesus dikatakan selamat sementara Yesus meninggal, mati di kayu salib? Kan bangkit. Itu dulu pertanyaan saya nanti. Kan bangkit. Iya, tapi kan matinya ini Bang tidak selamat. Ini kan mati. Iya kan bangkit. Gimana sih? Kecuali kalau Yesus tidak bangkit-bangkit, maka saya sama sepertimu. Malang. Makanya gini, apa kata Paulus? Nih, saya bacakan ya. Iya. Nih, saya bacakan. Sabar ya, pelan-pelan nih. Bagaimana umat Kristen akan menjadi umat yang paling malang sedunia kalau Yesus itu tidak bangkit dari kematian sama seperti Muhammad. Kalian sebenarnya umat yang paling malang di dunia. Bang kita ya. Sabar. Begini ya. Pak, begini Pak. Sabar dulu, Bang. Dengarkan dulu. Sabar, saya akan mau bacakan dulu. Muhammad wajar. Saya akan mau bacakan silakan. dulu. Ya, silakan. Ya, nih. Saya bacakan misalnya di 1 Korintus 15 ya. Nih, saya bacakan. 1 Korintus 15 mengenai kebangkitan Yesus ya. Nih, saya bacakan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati oleh karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya dia telah menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir semuanya itu ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya, dan seterusnya. Nah, ini mengenai kebangkitan kita ya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta di hadapan Allah tentang Dia yang kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup dan seterusnya ya. Nih, makanya di sini saya bacakan ini poinnya ya. Nih. Poinnya ada di sini nih, karena ini panjang ya, saya bacakan ya. Nih. Ya. Saya bacakan. Saya bacakan poinnya, ini panjang, ini sampai ini. Nah, di sini ya. Sabar.
Mana Bang? Mana? Ya, ini panjang ini. Kalau ini panjang sekali. Intinya begini, poinnya nanti teman-teman bisa cari sendiri. Intinya begini. Ya. Kalau kebangkitan Yesus itu tidak ada, maka kami ini menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Sama seperti kalian yang mempercayai Muhammad yang memang tidak bangkit. Ya. Intinya begini Bang, kalau Anda mengatakan keselamatan itu ada pada Muhammad, sedangkan Muhammad saja masih di kuburan, bagaimana Anda berbicara tentang keselamatan? Ini ibarat kata, kita bicara tentang kehidupan yang kekal, hidup yang kemudian, tapi mengikuti orang yang ada di kuburan. Ya ini nggak masuk akal, nggak logis. Tapi begini Bang, masih ada lagi pertanyaan sampai saya cari ayatnya. Karena kalau saya cari ayatnya nanti kelamaan. Silakan Anda bicara, saya cari ayatnya. Jadi tadi yakin Bang Edis bahwa Yesus meninggal dan bangkit. Jangan dulu kita membahas masalah bangkitnya, meninggalnya dulu, matinya dulu yang saya tanya ini. Iya, dan bangkit. Berarti Allah meninggal. Kata Allah ditujukan kepada siapa? Kalau kepada Bapa tidak. Jadi maksud saya matinya Yesus dia bersama dengan Allah, begitu? Yesus bukan Bapa. Iya, tapi maksud saya matinya Yesus bersama dengan Bapa. Maksudnya bersama Bapa dengan tidak Allah. pernah mati. Tidak pernah mati. Tapi dia Yesus itu bisa menjadi manusia 100%-nya. Anda sudah lari kemana-mana. Anda tanya saja tentang keselamatan. Nanti Anda lari kemana-mana. Karena saya belum paham. Yesus kan bisa menjadi 100% manusia. Enggak ada seperti itu 100%. Memangnya apa yang 200% enggak ada? Enggak ada manusia ini yang enggak 100%. Semua manusia 100%. Enggak perlu diulang-ulang itu. Yang mana lagi pertanyaanmu? Berarti kalau tidak ada 100% Mbak, berarti dia meninggal bersama dengan Tuhannya. Berarti saya sudah yakin bahwa itu kan kesimpulanmu. bersama Kalau berarti. Kalau berarti itu berarti kesimpulanmu. Kan begini, ya memang artinya pemahaman saya. Bagaimana tentang pemahamannya Bang Edis kalau misalnya tidak ada dia tidak 100%-nya Yesus, bagaimana dia bisa meninggal kalau ada keilahian? Berarti dia meninggal sama keilahian. Tuhan. Emang Kan keilahian itu apa? Bagaimana logika berpikirnya? Iya, keilahian itu apa? Bahasa-bahasamu kacau masalahnya. Ya coba dulu definisikan kalian tentang Bang Edis. Nanti saya yang ini. Apa arti ilah, arti Allah itu apa emangnya? Saya tanya dulu ke Bang Edis dulu bagaimana itu yang keilahian itu. Iya, Bang Edis makanya saya tanya kepadamu apa arti ilah, arti Allah. Supaya kita nggak debat kusir terus. Jawab dulu pertanyaanku Bang. Kan saya tanya tadi, berarti kalau Yesus tidak 100%, berarti ada keilahiannya di situ. Berarti dia mati bersama dengan Tuhannya. Kok Bang Edi selama ini mengatakan Tuhan tidak meninggal? Itu kesimpulanmu kalau berarti. Masa diskusi berarti nggak boleh begitu. Masa diskusi berarti. Saya hilangkan lagi berarti kalau itu yang kau suka. Yesus dia meninggal 100% tidak semuanya manusia. Dia bersama dengan keilahiannya. Berarti dia kan pendapat saya Bang Edis, tapi saya belum paham bagaimana tentang pemahaman Bang Edis. Pemahaman saya ketika memang Yesus tidak 100%, berarti dia meninggal bersama dengan Tuhannya, disalib. Kan begitu. Bersama dengan Tuhannya. Logika berpikirnya Bang. Ya sudah, kalau logika berpikirmu seperti itu, nggak bisa saya paksakan karena logika berpikirmu seperti itu, tapi logika berpikir saya nggak seperti itu. Sudah siap? Ya kan keilahiannya tidak lepas dari Bang Yesus. Bang Yesus tetap ada keilahian, tapi dia kan meninggal. Apa keilahian bagaimana itu? Dia meninggal? Ya. Tapi Anda ini menggunakan bahasa-bahasa yang Anda nggak mengerti. Keilahian itu apa? Nah, Anda langsung meninggal ditanya keilahian itu. Itulah Bang sebenarnya. Karena itu bagaimana yang ada di otakmu. Itu juga yang kita makanya kalau ngomong begini Bang. Kalau bicara, Anda harus paham kata-kata, setiap kata yang Anda ucapkan itu Anda harus paham.
Karena saya tahu banyak orang Islam itu ngomong tapi dia nggak tahu apa yang diomongin. Itulah kalian. Saya tanya dulu, apa keilahian itu apa? Sebentar, saya tanya dulu, keilahian itu apa? Keilahian itu adalah sesuatu kekuasaan, Bang. Kekuasaan yang tidak terbatas. Itu Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, di mana dasarnya bahwa keilahian itu kekuasaan yang tidak terbatas? Apa? Di mana itu? Ya kan kalau kita Islam, ilah itu merujuk kepada Allah. Allah itulah pencipta segala sesuatu. Ilah merujuk kepada Allah. Pencipta alam semesta. Yang tidak punya yang tak terbatas. Itulah Allah. Sebentar. Pelan-pelan kalau ngomong. Ilah sudah pasti Allah. Allah saya. Sebentar. Saya kalau ilah sudah pernah. Oke, baik. Ini kita sama-sama bicara ini. Ganti-gantian kalau bicara. Sudah selesai. Oke, bicaralah dulu biar selesai. Tidak kan tanya dulu. Pertanyaan tadi saya, Bang. Jawab dulu. Kalau memang Yesus, karena ini sebenarnya kebohongan Bang Edi selama ini kan pernah dia mengatakan bahwa Yesus itu kembali karena 100% manusia. Lalu hari ini juga kamu mengatakan bahwa itu Yesus saya tidak mengerti. pernah. Ini kalau begini, bahasamu saya nggak mengerti. Coba bahasa Indonesia dulu dengan lurus dulu. Kau bahasa Indonesiamu pun nggak lurus, sama kayak cuma bahasamu. Coba yang lurus dulu bahasa Indonesianya, biar saya paham. Ini Bang, sebenarnya ini yang saya bukan ini senjata makan tuan. Ini Bang yang saya sebenarnya kami senjata. Ini bahasamu bahasa apa? Saya nggak paham dengan bahasamu. Masa kau tidak paham, Bang? Kalau ini yang saya tanyakan ini misalkan, kalau kekuasaan Yesus tidak ada sama dia, atau misalnya ada, kenapa dia bisa karena dia bangkit, makanya dia berkuasa. Dia berkuasa atas maut. Makanya dia bangkit. Nah, sementara Muhammad masih di kuburan. Gimana sih? Yang saya tanyakan, Bang, itu bangkit itu kan setelah dia meninggal. Saya paham, Bang. Baik, sekarang boleh nggak Anda sebentar? Ini dengarkan dulu, Bang, berkutanya. Yang saya tanyakan ini yang meninggalnya, kenapa dia bisa meninggal sama dengan karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Dan dia berhak untuk mengambilnya kembali. Aku menyerahkannya, aku berkuasa menyerahkannya, dan aku berkuasanya untuk menerimanya kembali. Sekarang saya tanya, Bang, Bapa di surga itu siapa? Bapa di surga itu adalah Bapa yang mengutus Yesus. Yang jelas itu bukan Allah, Tuhannya Muhammad, yang dikarang-karang Muhammad. Apa? Silakan. Berarti Yesus. Dengarkan dulu, Bang. Saya bertanya lagi. Berarti Yesus diutus ya? Berarti betul Yesus yang mengatakan bahwa aku diutus di Bani Israel. Betul, Bang? Yesus betul diutus oleh Bapa di surga. Coba sekarang kita, Bang, secara logika berpikir bagaimana yang namanya diutus. Kalau menurut pemahaman saya, kalaupun diutus itu berarti ada yang mengutus, Bang. Ya memang betul lah, gimana? Berarti ada Tuhan selain daripada Yesus. Kalau begitu. Ada Tuhan selain daripada Yesus. Yang yang mengutus itu, Bang, lebih levelnya lebih tinggi daripada Yesus. Kalau begitu kenapa Yesus yang dituhankan? Kenapa Yesus yang dituhankan? Emang dituhankan itu apa? Dia yang diutus itu, Bang, ada yang mengutus. Kan begitu ceritanya. Oh, jadi harusnya mentuhankan Bapa saja, nggak usah mentuhankan Yesus gitu ya? Iya kan, ya, Bapa yang mengutus, Bang. Kenapa bukan Bapa yang dituhankan? Kenapa Yesus? Sementara Yesus kan diutus. Berarti bahasa yang secara logikanya, Bang, ini harus kau mengerti. Diutus berarti ada yang mengutus. Kan begitu. Masa sih ada Yesus mengutus dirinya sendiri? Bahasa apa itu, Bang, kalau mengutus dirinya sendiri? Sudah bicaranya? Ya sudah. Baik. Ya, baik. Jadi menurut logika kalian, karena Yesus itu diutus oleh Bapa, maka yang dituhankan itu adalah Bapa saja. Jangan Yesus gitu ya? Ya. Apakah Bapa di surga itu adalah Allah? Kok meninggal? Kok macet? Kau pertanyaan satu sudah macet. Biar gua aja dulu kau diskusi coba. Apakah Bapa di surga itu adalah Allah? Kalau pemahaman Islam, Bang, tidak ada mengatakan bahwa Bapa di surga itu adalah kecuali Allah adalah Esa satu-satunya. Itu yang kita percayai. Tidak ada. Maksudmu ngomong seperti ini bagaimana? Berarti omong kosong. Berarti Yesus diutus oleh Bapa, betul atau salah? Ya betul. Betul. Berarti Bapa itu Tuhan yang benar.
Tuhan yang benar. Bukan Allah. Iya. Pokoknya Kan lo kalau macet lagi. Allah di surga. Gimana? Allah di surga. Aduh, Menurut kan kau nih pemahaman macet, Kristen. ku ikuti logikamu, kau macet lagi. Tuhan Saya ulangi sebenarnya satu itu kali lagi. Saya ulangi satu kali lagi. Tuhan, silakan. Menurut kamu, menurut Anda, Bapak yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan yang benar dan Dia Tuhan saja yang benar. dituhankan, begitu? Ya, Oke. ya, betul, betul. Oke, Pak. sebelum saya bantah, saya nggak mau Ya, bantah dulu nih. Saya nggak mau menghabiskan energi saya untuk bantah itu dulu. Ya. Berarti kamu mengakui bahwa Bapak yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan yang benar, betul? Tuhan yang benar, betul. Adakah Tuhan yang benar selain daripada Bapa di sorga? Itu kan masalah pemahamanmu, Pak. Aduh, kau langsung macet. Sebentar dulu. Adakah bukan Tuhan selain macetnya. daripada Bapa di sorga? Ya sudah tidak ada. Tidak ada. Berarti Allah pun Allah bukan Tuhan berarti. Ya kan beda versinya kalau di Islam, Pak. Inilah aku bilang. Kalau saya kan tetap Makanya ada. kalian ini, Kamu kan, kalian ini begini loh. Kalian menyuruh-nyuruh kami menuhankan Bapa di sorga. Terus ujung-ujungnya kalian nyuruh nuhanin ke Allah. Coba kalian jangan bermuka dua dulu. Jangan bermuka Begini dua. tadi, Pak. Bisa nggak kalian nggak bermuka dua? Coba. Saya kan mengatakan diutus. Kamu mengatakan Bapak di surga yang mengutus. Kamu sendiri yang bilang. Ya, memang betul Bapak di surga mengutus Yesus, gimana? Makanya pendapat saya, Bang, dia itu lebih tinggi levelnya Bapak di surga. Yesus sendiri berkata, Bapak lebih besar daripada aku. Terus salahnya di mana? Mengapa Yesus dijadikan Tuhan? Wah, sebelum saya bahas itu sama kamu tadi, mengapa Yesus dijadikan Tuhan? Kenapa tidak Bapa saja? Sebelum saya bahas itu, saya tanya dulu. Berarti kamu mengakui bahwa Bapa di surga itu Tuhan yang benar? Iya, kalau untuk persepsi saya. Oke, berarti Allah Tuhan yang benar nggak? Benar. Berarti ada dua Tuhan. Ya kan Tuhanmu yang kau benarkan itu Allah di surga. Ini gimana sih logikamu? Udah, kau nggak sanggup bahas itu, udah. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video perdebatan Edis dengan para polemikus muslim yang selalu menuduhkan kepada orang Kristen bahwa kita menyembah Tuhan yang mati. Nah, teman-teman, apa yang sudah kita saksikan tadi, bagaimana tuduhan-tuduhan dari para polemikus ini terhadap kekristenan bahwa kita menyembah Tuhan yang mati dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Mereka tidak membaca secara komprehensi, ya, secara keseluruhan tentang isi kitab suci. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa Yesus Kristus itu datang atas penentuan dan nubuatan sejak awal manusia dijadikan. Sejak awal manusia juga jatuh ke dalam dosa, maka Allah berfirman dari keturunan perempuan ini akan dihadirkan seorang penyelamat, teman-teman, ya, dan itu Yesus Kristus. Sehingga tergenapi ketika Yesus lahir sesuai pemberitaan malaikat kepada Maria dan juga Yusuf dan juga kepada para gembala, dan kemudian Yesus melakukan pelayanan selama dia hidup kurang lebih 3 tahun, dan endingnya dia ditangkap, kemudian dia difitnah oleh kepala tua-tua Israel dan juga para pemuka agama seperti ahli Taurat dan Farisi. Nah, oleh karena itu maka Yesus ini ditangkap dan kemudian dia disalibkan, teman-teman. Nah, tidak sampai di situ, teman-teman. Setelah dia disalibkan, mati dan dikuburkan, maka pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia hidup kembali untuk membuktikan bahwa dia yang berkuasa atas kematian itu. Karena dia pernah berfirman kepada pengikut-pengikutnya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Kenapa dia berkata demikian? Karena memang dia Tuhan atas orang hidup dan dia juga Tuhan atas orang mati. Itulah sebabnya ketika dia datang kembali lagi nanti untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, membuktikan bahwa dia adalah Allah, dia yang berkuasa atas orang hidup dan orang mati. Nah, jadi mereka ini memotong ayat dan kemudian mereka langsung buntu dan menyimpulkan dari kematian Yesus dikuburkan. Mereka tidak membahas kebangkitannya. Kenapa? Karena itu menampar mereka sendiri. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen, kita mempercayai Tuhan yang hidup, yang menebus kita, yang sudah berkorban untuk kita, menggantikan kita dari hukuman dosa,
dosa yang seharusnya kita dimurkai, kita dikutuk, segala dosa itu ditimpakan kepada kita, tetapi Yesus sudah mengambil posisi itu di atas kayu salib, sehingga dia berkata sudah selesai. Artinya sudah selesai pelunasan hutang dosa itu yang sudah dinubuatkan sejak awal manusia diciptakan. Nah teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan kiranya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus lebih lagi memperkuat iman kita, memperdalam iman kita, sering baca Alkitab supaya jangan diombang-ambingkan oleh tuduhan-tuduhan, pengajaran-pengajaran yang menyebar di berbagai media sosial. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.